Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini, tanggal 31 Juli 2023 hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin di hari Jumat. Nah, permasalahannya harga itu ternyata tidak mau turun sampai kita punya yang namanya demand di sini ya. Harga itu tidak mampu sampai ke area demand kita di sini ya. Harga itu mantul hanya di time frame M15 area demand yang ada di 1945. Dan harga pun sudah selesai, dalam artian harga itu berhasil manage naik sampai ke atas melewati 1955 ya. Terus apakah kita bisa open untuk kesempatan hari ini? Untuk secara berita US untuk nanti malam kita tidak ada ya, tidak ada berita dari segi US. Dan secara teknikal ya, kita masih mengharapkan harga itu turun dulu ke sini ke H4 sebelum kita bisa melakukan kenaikan ya, melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi untuk plan di sini itu masih sama. Untuk sekarang apakah di sini teman-teman melihat seperti adanya bearish flag? Saya rasa sih tidak ya. Saya rasa sih tidak. Kalau dilihat di sini, ini kita bisa delete aja deh ya, nggak usah bingung. Ini kita bisa tarik garis trendline ya. Ini bisa kita tarik garis trendline, dan kalau kita copy untuk membuat suatu channel ya, ini sih pas ya, ini sih pas. Jadi jika teman-teman ini beranggapan bisa seperti bearish flag, agak sulit ya, karena ini sudah terlalu tinggi ya, ini sudah terlalu tinggi nih, ini sudah terlalu tinggi. Jadi saya rasa kalau teman-teman mau ambil posisi buy untuk di XAU/USD, memang untuk posisi buy saat ini yang bagus adalah masih di time frame H4 yang tadi ya, masih di area yang ini untuk bagus ambil posisi buy. Jadi ini peta ataupun zona yang ada di sini akan saya hapus karena ini sudah selesai ya. Harga sudah mantul 2 kali, jadi kebiasaannya adalah jika harga itu break ke bawah melewati trendline ini, maka kemungkinan harga akan langsung turun mengejar area demand yang ada di 1935. Biasaannya seperti itu ya. Kalau kita lihat di time frame H1 juga, kita di sini ada yang namanya struktur area supply juga di sini ya, yang mepet dengan kita punya area kunci yang ada di 1980 di sini ya. Tapi overall kalau dilihat secara garis besar di daily, teman-teman itu tidak pergerakan USD ataupun pergerakan XAU/USD ya, itu hanya mentok hanya sampai di sini saja ya, antara 1935 sampai di 1980. Karena kalau kita lihat ya, ini kan sideways nih sebesar ini. Nah, area ini merupakan sideways, dan kalau kita copy besar areanya, ini juga sama. Nah, bahkan ini agak lebih kecil sih ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu pergerakan XAU/USD selama bulan Mei kemarin ya, dari bulan Mei sampai sekarang menjelang bulan Agustus, pergerakannya itu bisa dibilang secara daily ya, secara daily itu sama-sama bergerak sideways. Tidak ada yang namanya membuat higher high enggak, lower low enggak gitu kan ya. Jika teman-teman berpandangan ini seperti inverted head and shoulder di weekly ataupun di daily di sini ya,
yang dimana ini merupakan left shoulder, kemudian ini merupakan head, dan ini merupakan right shouldernya, ya berarti otomatis kita harus bisa melewati area 1986 sampai 1980 untuk memastikan inverted head and shoulder versi daily yang sangat besar ini valid, ya. Tapi selama bulan Mei kita melihat adanya gejolak sideways yang sangat besar, ya. Dari 18 Mei sampai 19 Juni harga itu bergerak di sini-sini aja, ya. Dan akhirnya turun di tanggal 20 Juni, dan kemudian di tanggal 23 Juni harga sideways lagi sampai 11 Juli. Sampai akhirnya di tanggal 12 Juli harga membuat kenaikan. Kemudian di tanggal 14 Juli, ya, sampai sekarang harga itu tidak membuat kenaikan ataupun penurunan lagi. Harga itu hanya bergerak begini-begini aja, ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya saat ini itu bergerak masih sideways. Tapi kalau pandangan teman-teman hanya segini aja, ya, itu kan dari perspektif daily yang cukup besar. Kalau pandangan teman-teman perspektifnya adalah H4 dan pandangan candlenya hanya segini aja, ya berarti teman-teman melihat tren saat ini adalah masih dalam keadaan bullish, ya kan? Penurunannya ini hanya sebagai koreksi yang ditandai ini harga masih di atas garis trendline juga. Di sini juga masih ada yang namanya area demand yang masih fresh. Jadi otomatis kalau teman-teman mau nge-buy di sini lebih prefer untuk nge-buy, ya. Ketika harga sampai sini kemungkinan harga bisa lanjut naik. Seperti itu, ya. Jika ingin buy di sini. Kalau yang ingin sell saya rasa bisa di sini, ya, di time frame H1 di sini kan kita ada yang namanya area supply di sini, ya kan, yang mepet dengan angka kunci di angka 1980. Yang mepet dengan angka kunci di 1980 di sini. Jadi kalau yang ingin sell saya rasa sih untuk hari ini agak susah, ya. Kalau teman-teman mau nekat nih, hari ini harus ada open posisi, misalnya teman-teman mau nekat dengan kondisi mau ambil posisi nekat untuk hari ini. Kalau dilihat untuk hari ini, ya, kalau ingin ambil posisi sell, saya rasa jika harga itu berhasil break di bawah dia punya resistance become support di harga 1954 di sini, ya. Berarti kan otomatis dia kan sudah break channelnya di sini. Ketika dia sudah break channel dan kemudian retest, berarti skenario-nya akan sama seperti ini. Teman-teman mau sell di sini. Nah, untuk stop loss teman-teman taruh di atas swing terakhirnya. Swing terakhirnya itu ada di 1963. Berarti teman-teman taruh di 1965 lah at least, ya. Untuk take profit itu bisa sampai di 1945 dulu, ya. 1945 dulu di sini, ya. 1945 dulu di sini. Jangan terlalu maruk dalam artian langsung taruh di 1935 walaupun tujuan kita adalah bisa sampai sini. Karena sekali lagi, jika teman-teman berpandangan ini masih dalam kondisi uptrend, jika teman-teman ingin ambil posisi sell, sebaiknya jangan terlalu lama open posisinya. Dan jika sudah merasa profitnya sudah 1:1 dari jarak stop loss, sebaiknya teman-teman bisa keluar, close tengah, set BEP atau pasang SL plus, silahkan. Sebaiknya seperti itu, ya. Terkecuali pada saat teman-teman nanti open di sini, nah teman-teman mau tunggu sampai kena TP di 1980 pun it's okay, ya. Untuk yang ingin ambil sell di sini harap berhati-hati saja, ya. Karena kalau saya pribadi kalau ingin ambil sell bisa seperti ini. Dia break 1954, retest kembali lagi di 1954, ya. Atau nggak di 1955. Jika terjadi konfirmasi, ambil posisi sell dengan target di 1945, SL di 1965. Jadi simple, gampang gitu aja. Karena untuk hari ini kita sekali lagi tidak ada berita tentang USD, berarti pergerakannya ini kita bisa analisa secara teknikal. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.